Oke, kembali lagi di channel belajar farmasi klinis. Kali ini saya akan belajar tentang pengobatan infeksi saluran pencernaan. Saluran pencernaan ini dibagi menjadi 4 ya penyakitnya: disentri, diare, peptic ulcer, dan tipes. Mulai dari yang disentri ya. Disentri ini penyebab bakterinya adalah bakteri Shigella ya, Bacillus bakteri Shigella. Kemudian untuk disentri yang amoeba itu Escherichia histolytica, itu adalah penyebab bakteri disentri ya. Tata laksananya, obatnya yang digunakan apa sih ya? Untuk yang Shigella ini pakai antibiotik cotrimoxazole, kemudian bisa juga menggunakan ciprofloxacin, bisa juga menggunakan amoxicillin ya. Itu untuk disentri yang Shigella. Untuk disentri yang histolytica ini pakainya obatnya adalah metronidazole. Untuk keterangannya, pada infeksi ringan dapat sembuh sendiri pada 4 sampai 7 hari tanpa antibiotik ya. Kemudian diare ya. Diare ini penyebabnya adalah bakteri Campylobacter jejuni, kemudian salmonella, kemudian Shigella, kemudian histolytica, dan Escherichia coli ya, disingkat E. coli. Untuk tata laksana pengobatan diare bakteri Shigella pakainya cotrimoxazole bisa, kemudian antibiotik ciprofloxacin bisa, amoxicillin bisa. Untuk histolytica ini pakai antibiotik metronidazole. Kemudian untuk bakteri Campylobacter jejuni ini pakainya erythromycin antibiotiknya, atau fluoroquinolone. Bisa juga menggunakan tetrasiklin ya. Ini juga antibiotik tetrasiklin. Untuk keterangannya, diare normalnya akan sembuh dengan sendirinya pada rentang 2 sampai 8 hari ya. Selanjutnya adalah peptic ulcer ya. Peptic ulcer ini penyebabnya adalah bakteri Helicobacter pylori ya. Biasanya disingkat H. pylori ya. Untuk tata laksana utamanya menggunakan PPI. PPI ini obat lambung ya, proton pump inhibitor singkatan dari PPI ini. Contoh obatnya itu yang akhir-akhirannya itu ozol ya, omeprazol, lansoprazol ya. Itu adalah golongan PPI ya, pump proton inhibitor ya, masuk obat lambung. PPI, amoxicillin, kemudian bisa menggunakan clarithromycin atau antibiotik metronidazole. Tata laksana antibiotik digunakan untuk eradikasi bakteri H. pylori ya. Selanjutnya tipus ya. Tipus ini penyebabnya adalah bakteri Rickettsia bacteria, kemudian bakteri Salmonella typhi ya, bakteri yang menyebabkan tipes. Untuk tata laksana utama obat yang digunakan, bisa menggunakan antibiotik chloramfenicol, bisa menggunakan antibiotik ciprofloxacin, kemudian antibiotik cephalosporin generasi 3. Contoh obatnya ceftriaxone, cefotaxime, dan cefixime. Bisa juga menggunakan antibiotik cotrimoxazole dan amoxicillin ya. Untuk keterangannya pada tipus ini ya, trilogi penata laksanaannya perawatan dan istirahat. Istirahat, kemudian diet dan terapi suportif, simptomatik, dan menggunakan antibiotik.
Untuk ibu hamil itu keterangannya menggunakan amoxicillin dan antibiotik cephalosporin. Efek samping mayornya dari penggunaan antibiotik ini ya, untuk chloramphenicol ini menyebabkan efek samping Gray syndrome pada neonatus, kemudian menyebabkan juga anemia aplasia. Biasanya di soal itu chloramphenicol itu menyebabkan Gray baby syndrome ya, jawabannya seperti itulah. Kemudian untuk antibiotik ciprofloxacin ini efek samping mayor pada ibu hamil, tendon ruptur, periferal neuropati. Kemudian efek samping mayor penggunaan antibiotik cotrimoxazole adalah malformasi kongenital, abnormalitas kardiovaskular pada janin. Ya,